karena memang ini adalah tropical alfalfa atau pengganti alfalfa di lahan tropis seperti ini. Ini sangat cocok sekali di Indonesia. Kalau alfalfa itu ketika kita tanam dia juga bagus sih untuk ruminansia, tetapi budidayanya kita harus mempunyai tenaga ekstra karena untuk herbisida alfalfa itu nanti akan bersaing dengan rumput yang ada di Indonesia atau rumput liar atau gulma. Halo sobat peternak semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Kandang Tentrem Lestari. Nah, kali ini saya ingin membahas salah satu hijauan yang belum pernah atau masih jarang peternak di Indonesia ini membudidayakannya sebagai pakan ternak. Padahal nutrisinya cukup bagus, perkembangannya atau produktivitasnya cukup bagus, tingkat kesukaan ternak dan tingkat kecernaannya juga tinggi. Jadi hijauan ini lumayan bagus digunakan untuk penggemukan maupun peranakan atau perkembangbiakan. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas hijauan yang selama ini dikenal sebagai masyarakat Indonesia itu untuk pengobatan, yaitu tanaman telang atau Clitoria ternatea. Nah, tanaman ini ada di sebelah saya. Ini saya tumpang sari dengan Biovitas karena memang saya senang sekali melakukan tumpang sari. Dari dulu awalnya adalah indigo vera dengan odot dan ditiru sebagian besar peternak karena saya ingin memaksimalkan lahan. Di bawah indigo vera itu ada odot, lalu kemudian saya pernah tumpang sari antara pakcong karena pakcong itu tinggi. Kalau di tumpang sari dengan indigo vera itu juga nggak cocok, saya tumpang sari dengan dulu itu centrosema. Nah, seperti itu juga bagus untuk pakan ternak. Kali ini kita punya Biovitas. Biovitas ini proteinnya cukup tinggi, yaitu sekitar 18%. Kita tumpang sarikan dengan legum yang sangat adaptif dengan cuaca di Indonesia ini, yaitu telang. Nah, telang ini sendiri memang sudah dikenal di masyarakat luas. Jenisnya juga banyak, ada yang berbunga warna biru, putih, ungu, dan yang lainnya. Nah, ada yang berbunga tunggal seperti ini. Ini mirip sekali dengan centrosema bunganya, karena memang masih satu jenis, yaitu kacang-kacangan, namun nutrisinya lebih tinggi ini. Ada yang berbunga tumpuk seperti ini. Cantik sekalian teman-teman. Nah, dulu memang saya membudidayakan ini untuk obat. Yang pertama itu untuk obat mata, teman-teman. Ini biasanya saya ambil, saya rendam di air hangat. Nanti airnya akan berwarna biru. Nah, setelah dingin, mata saya biasanya saya rendam atau saya limbang kalau orang Jawa bilang. Itu di mata lebih seger, teman-teman. Nah, khasiat yang kedua yang pernah kami praktekkan itu sebagai pelancar air kencing atau air seni. Saya punya saudara, Pak D dari istri saya, itu rutin mengonsumsi rendaman bunga telang ini. Jadi bunga telang itu direndam pakai air panas, ditunggu sampai dingin lalu diminum. Itu badannya sekarang itu lebih segar. Yang pertama itu. Yang kedua, dia air seninya itu lancar, jadi banyak dan warnanya putih, teman-teman. Itu menandakan untuk sistem pencernaan kita bagus. Nah, yang ketiga, bijinya ini belum berbiji. Bijinya itu bisa digunakan sebagai obat cacing, biasanya ditumbuk lalu diminumkan, itu sebagai obat cacing. Nah, bayangkan jika semua ini dikonsumsi oleh ternak kita. Yang pertama, dia akan sehat karena banyak kandungan obat di sini. Saya kurang hafal, nanti coba saya taruh linknya di bawah sebagai referensi.
sebagai apa saja itu kandungan bunga telang apa saja, teman-teman biar tahu. Nah, jika kambing atau rumenansia itu mengkonsumsi telang ini baik dari daun, batang, bunga ataupun akar, semuanya bisa dimanfaatkan. Jika kambingnya makan yang sudah jadi biji, itu insya Allah bebas dari cacingan untuk kambingnya. Jika mengkonsumsi bunganya, pencernaannya akan bagus dan juga matanya juga akan sehat, karena sering sekali kita menjumpai penyakit mata kambing yang sudah sering saya bahas seperti itu. Dan juga nilai gizinya juga terpenuhi, teman-teman. Nah, apalagi ketika kita tumpang sarikan seperti ini, biovitas proteinnya tinggi, dia untuk telangnya juga proteinnya tinggi, yaitu sampai saya baca di jurnal itu sampai 25%, dan tingkat kecernaannya juga bagus. Nah, mungkin sedikit cerita, teman-teman. Saya dulu pernah melakukan percobaan di sawah. Jadi seluruh sawah itu saya tanami telang. Seperti itu. Saya tanami telang. Itu pertama bagus, sudah berbunga, lalu diserang hama. Jadi kalau kita organik itu agak keteteran, karena hamanya itu nyerangnya sangat masif sekali. Dia daunnya langsung putih-putih. Ketika saya lakukan blok semuanya itu telang. Nah, ketika saya tumpang sarikan seperti ini, hama itu nggak begitu, tapi memang ada sedikit-sedikit lah, mungkin mungkin dimakan ulat seperti ini, tapi dia nggak putih, nggak seperti saat saya lakukan di persawahan. Itu hamanya masif sekali. Sempat saya semprot dengan insektisida dan juga anti jamur, itu bisa tumbuh bagus, tapi setelah itu diserang lagi. Tapi ketika saya tumpang sarikan seperti ini, itu dia bagus, hama nggak menyerang, dan juga pertumbuhannya banyak sekali. Teman-teman bisa lihat seperti ini, dia tidak terganggu dan juga tidak mengganggu dengan tumbuhan biovitas ini. Malah menurut saya dia saling menguntungkan, karena ini beberapa saya tumpang sari, jadi nggak semuanya itu jumlah anakan itu masih tetap banyak, teman-teman, walaupun saya tumpang sarikan seperti ini. Coba kita cek ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini di sini ada bunga telang, tanaman telang. Ini anakannya masih cukup banyak. Ini saya hitung sekitar ada 12. Nah, di sebelah sini, mungkin di sini, ini yang nggak ada bunga telangnya. Kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malah perkembangannya jauh lebih bagus dengan adanya bunga telang ini. Memang, teman-teman, saya sudah membaca beberapa jurnal sebelum kita lakukan penelitian. Saya baca-baca dulu penelitian orang-orang. Itu dia kandungan kacang-kacangan, dia menyerap nitrogen dari udara dan dimasukkan ke dalam tanah. Jadi dia akan bersimbiosis secara mutualisme dengan tanaman biovitas ini. Akarnya dia akan semakin banyak, sehingga penyerapan nutrisi dalam tanah dia akan semakin tinggi. Seperti itu. Nah, ketika kita panen, kita enak, kita dapat legum dan juga langsung kita dapat jenis rumput. Kita tebang langsung, kita makankan ke ternak. Jadi dia bercampur antara daun, bunga telang, dan juga rumput biovitas. Ini sangat bagus sekali untuk penggebukan maupun peranakan jenis kambing. Ini juga saya pernah baca itu di penelitian untuk pakan sapi juga bagus, teman-teman. Di Australia malah itu dikembangkan seperti ini. Nah, ada kabar baik juga. Saya pernah konsultasi ke petani alfalfa. Beliau malah menyarankan untuk menanam tanaman telang ini, karena memang ini adalah tropical alfalfa atau pengganti alfalfa di lahan tropis seperti ini.
Ini sangat cocok sekali di Indonesia. Kalau alfalfa itu ketika kita tanam dia juga bagus sih untuk ruminansia, tetapi budidayanya kita harus mempunyai tenaga ekstra, karena untuk herbisida alfalfa itu nanti akan bersaing dengan rumput yang ada di Indonesia atau rumput liar atau gulma. Nah, itu untuk herbisidanya atau obat rumputnya belum dirilis di Indonesia saat ini. Mungkin besok nggak tahu. Kalau sekarang, kalau kita tanam secara persawahan, blok alfalfa, kita harus siap-siap menghadapi gulma rumput. Yang pertama itu, yang kedua adalah hama. Hamanya juga sangat tinggi untuk alfalfa. Dia protein tinggi, pasti hama sangat suka sekali. Kalau di sekitar kita nanam tanaman yang proteinnya lebih rendah, dia akan memilih alfalfa. Nah, sebagai alternatif, kita bisa menanam telang. Telang ini nutrisinya sangat bagus, hampir mirip dengan alfalfa, dan cocok sekali kita tanam di Indonesia dan bisa kita tumpang sarikan seperti ini. Ini saya share kepada peternak-peternak di Indonesia, semoga bisa menambah wawasannya teman-teman. Nah, bunga telang ini walaupun teman-teman nggak punya lahan untuk ditumpang sarikan, bisa ditanam di pagar-pagar. Saya juga menanamnya di pagar rumah. Ketika saya mau obat lah istilahnya, untuk obat saya tinggal memetik aja, kita buat teh, kita minum. Itu juga sangat bagus untuk kesehatan. Peternak juga sehat, ternaknya juga bisa sehat teman-teman. Nah, ini saya carikan untuk bijinya, nanti bakal bijinya seperti ini. Ini bila dimakan kambing itu bisa untuk obat cacing. Jadi ini kandungannya sangat bagus sekali, sangat rugi kalau teman-teman peternak punya lahan rumput nggak diselingi dengan tanaman ini, tanaman telang seperti itu. Teman-teman, saya nggak hanya tumpang sari di lahan biovitas, tapi juga di lahan Zanzibar dan juga lahan red napier. Coba kita lihat teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini saya tunjukkan, ini Zanzibar. Yang di sana itu ada red napier. Mari kita ke sana. Ini kemarin saya nanamnya di musim kemarau, sempat irigasinya macet. Saya nyedot atau mengambil air dari sungai, karena di sana dekat sungai. Saya membeli selang panjang, saya alirkan ke sini karena kemarin musim kemarau. Nah, ini dia red napier. Kita tumpang sari juga dengan tanaman telang. Teman-teman bisa lihat sini. Nah, ini dia. Ini saya tumpang sarikan dengan tanaman telang. Ini dia tanaman telang bertumpuk satu. Ini enggak masalah teman-teman, bisa budidaya telang ini berbunga satu ataupun tumpuk, karena yang kita butuhkan untuk pakan ternak adalah sebagian besar itu daunnya. Yang bunga dan bijinya itu tambahan sebagai obat ternak. Seperti itu. Subur sekali. Dia adaptif terhadap gulma atau rumput liar yang tidak kita tanam. Dia pertumbuhannya lebih cepat daripada gulma. Nah, seperti ini. Ini gulma-gulma. Nah, ini untuk bunga telangnya seperti ini. Jadi dia enggak kalah dengan rumput liarnya, dia tetap tumbuh subur dan juga menyuburkan tanaman rumput gajah kita. Oke, itu dia di red napier. Kita cek di lahan Zanzibar. Setelah kita di lahan Zanzibar, bagi teman-teman yang sudah terbiasa menanam rumput jenis gajah ini, Zanzibar ini cukup tinggi kandungannya, yaitu sekitar 19%. Dia mempunyai karas warnanya putih, baik daun agak putih, depan maupun belakangnya. Di batang juga putih. Dia perkembangannya tidak lurus ke atas, tapi menyamping sedikit baru ke atas. Nah, ini dia saya tumpang sari dengan tanaman telang. Nah, teman-teman bisa lihat, ini telang. Dia adaptif
untuk Zanzibarnya tumbuh bagus karena telangnya juga tumbuh tinggi dan juga berbunga juga. Untuk telang ini lebih tahan hama daripada alfalfa, apalagi ketika kita tumpang sarikan dengan rumput seperti ini. Ya, menurut saya bebas, mungkin hamanya hanya ulat saja, itu salah satu hal yang wajar menurut saya. Oke, itu dia video dari kami. Salam sukses peternak semuanya. Selamat menanam hijauan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.